Ya, jadi oke, langsung mulai aja. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman di Hungry Stock ya. Jadi kesempatan kali ini saya cuma mau sharing, jadi nggak ada niat untuk mengajari lah. Jadi saya tahu di Hungry Stock ini banyak yang lebih berpengalaman, yang lebih jago dibanding saya ya. Jadi tapi kali ini saya mau izin dulu untuk sharing pengalaman saya, bagaimana saya mendapatkan beggar gitu ya. Nah, ini sebenarnya perjalanan saya ya, perjalanan investasi saya. Jadi background saya itu kan sebenarnya manajemen keuangan, finance gitu ya. Jadi dulu juga konsentrasi saya sebenarnya portofolio investment. Jadi udah nggak asing sama investasi saham dan instrumen lainnya gitu ya. Mengenal saham sebenarnya sih 2005 sampai 2006. Jadi ya di kampus gitu ya, kenal sahamnya. Jadi waktu itu sempat ikut juga tapi grup gitu ya sama teman-teman gitu ya. Dulu ada namanya Pojok Bursa Efek Jakarta, masih pojok BEJ gitu ya di kampus saya gitu ya. Tapi ya itu nggak berlangsung lama karena tujuannya cuma belajar aja. Nah, begitu saya lulus kerja ya udah beda bidangnya gitu ya. Bidangnya udah bener-bener real gitu ya. Jadi nggak berkutat sama sekali dengan investasi lagi. Nah, jadi awal mulanya seperti itu. Nah, mulai tertarik itu ya pas COVID sebenarnya. Ini COVID mau kemana sih gitu kan, nyari kesibukan awalnya gitu kan. Jadi ya tertariknya di saham. Januari 2022 saya mulai investasi di saham ya. Jadi saya sudah mulai daftar punya RDN di beberapa sekuritas online gitu ya. Nah, ini uniknya Januari 2022 ini saya beli sahamnya itu yang baru-baru IPO. Jadi sebenarnya alhamdulillah sih hokinya gitu ya. Multi bagger memang pernah. Jadi waktu itu saya beli saham ADMR di harga 330, saya jual 1.600 waktu itu. Ya kan lumayan. Ada saham Wirge juga ya. Kalau nggak salah harga 220, saya jual di 1.300, itu lumayan. Tapi itu kan nggak begitu dalam gitu kan, beruntung aja gitu ya. Nah, kemudian Januari sampai Desember tuh gimana sih learning prosesnya? Saya tuh benar-benar sendiri, jadi nggak kenal teman, belum kenal komunitas gitu ya. Nah, jadi learning prosesnya itu jatuh bangun ya di periode Januari Desember 2022 itu gitu. Kemudian intinya di Oktober 2023 ini saya mendapatkan beggar yang benar-benar saya analisa mendalam gitu ya. Nah, jadi bagaimana sih perjalanannya, learning prosesnya dulu ya mungkin Pak Niko ya. Jadi waktu itu kan saya masih sendiri, nggak ada apa-apa ya. Jadi berbekal background pendidikan saya di bidang portfolio investment, saya sadar waktu itu. Jadi saya punya pedang tuh udah tumpul gitu ya, belum tajam lagi. Jadi ya yang saya lakukan seperti ini. Jadi saya mau nggak mau saya beli buku, baca buku, melakukan riset sendiri. Ya jadi rumus-rumus PER PBV itu saya udah pernah belajar gitu ya. Kemudian baca-baca di digital media sama YouTube ini mungkin banyak orang juga melakukan. Ini masih belum komunitas, masih belum kenal komunitas, belum bergabung juga. Alhasil apa? Ini pusing Pak Niko, ya kan? Saya tuh melakukan ini nggak gampang gitu kan. Jadi langsung apa ya, muntah lah gitu kan, nggak sanggup. Nah, jadi begitu saya nonton di beberapa channel-channel YouTube, ya baru kenal gitu kan. Oh, kenal kenal ini, kenal itu ya. Akhirnya saya sadar saya butuh semacam pendamping gitu ya. Karena kan saya juga kesibukan utama saya kan di kantor, ada megang project juga, kemudian juga ada bisnis juga. Nah, jadi investasi ini sebenarnya kesibukan yang ketiga gitu ya. Jadi saya harus punya tensing organnya gitu ya. Nah, pilihan saya memang di komunitas Hungry Stock. Memang sebelumnya sih ada beberapa, sebelum saya kenal Hungry Stock ada beberapa komunitas lain, tapi ya di Hungry Stock ini agak beda gitu ya, karena saya juga kenal sosok Pak Lokeng Hong dari Hungry Stock ini, kemudian Pak Lukas juga gitu ya. Jadi saya nggak ragu ikut bergabung di Hungry Stock ini. Nah, jadi uh, beggarnya tuh bagaimana sih gitu kan ya. Nah, berawal sebenarnya dari temu emiten sebenarnya. Dari temu emiten ini saya tuh niatnya mencari saham yang benar-benar ofensif gitu ya. Karena kan maklum jiwa muda gitu ya. Ofensif ini artinya yang kenaikan IPS-nya tuh signifikan naik gitu ya per 3 bulan sekali. Jadi sebelumnya saya juga megang beberapa emiten gitu ya.
itu masih defense lah ya kan, belum ketemu yang ofensif gitu ya. Nah, ofensifnya di mana? Ini saya jujur aja, saya ketemu memang beggar saya di Wismilak. Jadi Wismilak ini memang ada produk yang sebagai pahlawannya gitu ya, yang Evo Biru ya. Kenapa saya apa namanya memberikan gambar dua produk ini, karena dua produk ini benar-benar saya mendalami banget gitu ya. Jadi kan SKM-nya ini kan 80% revenue gitu ya. Jadi begitu saya pelajari, sebelumnya kan saya investasi itu patokannya dari PBV ya. Tapi dari PBV mungkin nggak berjalan apa ya lancar gitu ya kan. Ada naik turunnya gitu ya. Jadi saya akui memang dulu nggak sabar gitu kan sebelumnya. Jadi naik turun, oke, ganti-ganti lagi. Nah tetapi ketemu Wismilak ini, saya pelajari, wah ini rokok pure 2 ya. Jadi cukainya itu kan rendah ya, maksimal penjualan 3 miliar batang. Cukainya waktu itu 669 per batang ya, beda sama tier 1 ya, yang 1100 ke atas gitu ya. Kemudian saya lihat penjualannya yang Evo Biru ini dari sisi SKM-nya, ini meningkat terus 3 tahun terakhir gitu ya, dari 2020 sampai 2022 gitu ya. Kemudian cash-nya juga cukup tebal gitu kan, ya balance sheet-nya kuat lah. Jadi intinya waktu itu tidak ada hutang yang berbunga. Jadi, wah ini perusahaan juga oke gitu ya. Nah, kemudian juga di bulan Juli ini kemarin kan ada produk baru juga ya, Evo Sopra gitu ya. Nah, kenapa saya kasih gambar Evo Sopra? Karena begitu saya investasi di Wismilak ini, itu saya benar-benar apa ya, secara nggak langsung marketing juga lah perusahaan gitu kan. Jadi saya pantau penjualan di warung-warung sekitar, waktu itu belum ada Evo Sopra sih. Jadi saya bilang dijual dong Evo Sopranya. Jadi kan ada warung kelontong gitu kan ya. Waktu itu di minimarket juga belum ada nih yang Evo Sopra nih. Hanya di minimarket tertentu gitu ya. Tapi yang Indo-Indo udah mulai ada. Nah, tapi tertariknya saya tuh megang Wismilak ini, saya juga pantau penjualan di lapangan gitu ya. Jadi saya beli waktu itu harganya 25.000 ya. Jadi sekali beli tuh 100.000 dapat 4, saya kasih ke tukang Gojek gitu kan, ke teman, itu gratis gitu ya. Saya ngerokok nggak? Ya perokok pasif aja sih sebenarnya. Nah ini juga dari sisi perusahaan ini juga kan ada uniknya juga gitu ya. Ini ada growth di filter. Jadi selama ini mungkin nggak kepikiran gitu kan. Orang mungkin ngelihatnya rokok-rokok aja, tapi ini juga jual filter juga loh, growth juga loh. Kemudian SKT-nya gitu kan. Nah jadi intinya pada saat temu emiten gitu ya, itu di harga 600 sampai 800 itu saya belum investasi di Wismilak karena belum ketemu conviction-nya. Karena waktu itu saya cuma ngelihat, tuh PBV-nya udah di atas 1 nih, masih PBV gitu kan. Tapi begitu saya pelajari key value-nya gitu ya, jadi itu saya mulai terbuka, oh ini kategorinya growth, ngeliatnya dari pair gitu ya. Jadi pairnya waktu itu harga 1.400-an udah mulai saya lirik gitu ya, di range pair 5,7 kalau nggak salah, apa 5,6 gitu ya, 5,6 kali. Nah itu saya mulai yakin investasi di Wismilak ini. Perjalanannya nggak Pak, perjalanannya sih sebenarnya nggak lancar juga Pak Niko, karena kan sempat ada kasus ya, yang kasus gedung itu. Tapi saya pikir ini cuman eh, riak-riak sedikit saja gitu kan ya, karena nggak berhubungan langsung atau nggak berdampak langsung ke apa operasional pabrik gitu kan. Itu kan hanya kantor pusat yang isinya cuman sedikit karyawan, jadi intinya bisa tinggal tinggal shifting aja lah gitu kan, nggak mengganggu produksi sama penjualan. Nah itu di saat harga turun itu saya top up lagi. Di harga, saya ingat betul di harga 1.500. Nah, di harga 1.500. Nah, saya yakin sekali karena saya juga mantau penjualan di lapangan gitu ya. Sambil juga mantau-mantau harga juga nih dari pesaing. Kapan harga rokok itu naik gitu ya. Karena kalau harga rokok yang tier 1 itu naik, ya biasanya tier 2 juga mengikuti gitu ya. Nah, jadi alasan saya kurang lebih seperti itu ya. Jadi pesannya Pak Lukas juga, investasi itu juga harus disiplin, taking profit gitu ya. Jadi saya juga punya target. Target saya waktu itu target price-nya tuh nggak muluk-muluk ya, dari 1.400-an mungkin ke 1.750. Loh, tapi ini kok penjualannya naik terus. Oke, saya ubah jadi 2.700. Sebenarnya di harga 2.700 itu saya udah siap-siap PP. Tapi naik terus gitu ya. Nah, tepatnya di tanggal 24 Oktober itu beggar terjadi gitu ya.
102%. Jadi saya langsung, waktu itu saya langsung kabarin Pak Lukas dan saya waktu itu amankan modal sebenarnya. Nah, tapi begitu tanggal 30 dan 31, loh ini harganya malah naik lagi. Langsung aja saya TP gitu kan. Jadi memang memilih saham ofensif ini, Wismilak ini saya juga analisanya cukup lama sih ya. Saya baca lagi, tapi kebetulan produknya ini sama bisnisnya ini saya masih waktu itu masih bisa menguasai lah ya dibanding emiten yang lain. Nah, jadi total sih Bagger saya 115% ya kan. Alhamdulillah bersyukur dikasih rezeki ya Bagger di sini dan juga saya all in Pak Niko. Jadi hasil investasi di emiten lain saya investasikan di Wismila ini gitu ya. Jadi Oktober, nah November sampai sekarang memang masih terus melakukan riset gitu ya, sambil menunggu menemukan saham-saham yang ofensif yang lainnya. Tapi sementara saya parkir dulu di split ke beberapa emiten ya, yang ada katalisnya dengan pemilu gitu ya di tahun depan, yang tadi Pak Pak Niko Loren sharing gitu ya beberapa informasinya. Nah, jadi saya hanya di Wismilak ini all in Baggernya. Nah, kemudian ini tips and wisdom. Ini jujur sebenarnya reminder ke saya pribadi juga. Saya juga masih belajar juga ya, Bapak Ibu ya. Jadi apa sih tipsnya? Ini fundamental sama kompetensi sangat penting. Jadi memang kalau pola saya kita itu harus belajar secara maraton gitu ya, nggak bisa dadak-dadak harus ngerti, nggak bisa butuh proses juga. Fundamental ini saya lebih memilih membaca buku sebenarnya. Jadi mau nggak mau harus baca buku karena itu buku itu kan apa namanya praktikal juga ya atas case dari beberapa investor seperti Warren Buffett gitu kan, praktikal nggak hanya teori gitu ya, beda sama buku-buku yang waktu kuliah dulu gitu ya. Nah ini karena kalau fundamental ini kita udah punya, ya kompetensi kita juga naik gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita baca studi kasus di digital media apa seperti ini, kalau kita punya fundamental yang kuat tuh jadi nyambung gitu ya. Nah itu kompetensinya juga naik. Nah kemudian valuation is an art. Maksudnya apa di sini? Ya kalau kita maraton gitu mempelajari emiten, mempelajari eh, apa namanya bahan-bahan dari buku-buku gitu ya. Jadi kita jadi tahu yang saya rasakan tuh jadi tahu emiten itu jadi kenal. Oh harga sekian pernya melambangkan sekian nih bisnisnya jadi apa gitu ya. Jadi tahu. Ini jujur memang ditunjang dari pekerjaan saya saat ini ya Pak Niko ya. Karena beberapa informasi makro saya juga dapat gitu ya. Beberapa emiten juga saya juga uh, saya handle juga gitu ya. Nah, jadi valuation isn't ini maksudnya kita lebih mengenal emiten, lebih tahu historinya lebih dalam gitu. Nah, kemudian be patient. Ya ini memang kuncinya sabar. Kita bisa sabar gimana caranya ya kalau kita kenal emitennya gitu ya. Bahkan kalau kita sudah kenal emitennya, harganya turun itu malah kesempatan gitu ya, kesempatan. Jadi saya kalau berinvestasi juga menyiapkan dana cash juga gitu ya. Kalau kali-kali ada katalis yang di tengah jalan lagi turun, saya top up lagi gitu ya, saya beli lagi. Nah, yang keempat sebenarnya ini kita ya harus bersyukurlah. Bersyukur ini kan sangat penting ya. Jadi jangan komplain, jangan menyalahkan orang gitu ya. Kalau ada salah ya kita ya belajar. Jadi ini sebenarnya tips wisdom yang umum terjadi tapi mungkin menyadarkan aja buat saya dan mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi begini aja, yang penting konsisten aja lakukan. Gitu aja sih Mbak Niko. Nah, kemudian apa sih yang saya lakukan sekarang? Ya menambah earning power aja sambil belajar dari Henry Stock, ya memperkuat earning power juga selain dari gaji di kantor gitu ya, karena posisi saya masih sebagai karyawan gitu aja. Nah, mungkin dari segi itu, mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin saya ingin buka nih ke bapak-bapak sekalian di sini, mungkin bisa di-share Pak. Sebenarnya kan kalau kita lihat di sini backgroundnya masing-masing beda nih. Eh, ada yang dari backgroundnya finance, ada yang bukan finance. Mungkin pertanyaan paling pertama adalah kira-kira sebenarnya ada impact nggak sih Pak dari background dulu gitu. Misalnya dulu ada yang belajar communication, ada yang dulu belajarnya itu misalnya psychology gitu Pak. Actually itu seberapa ngaruh Pak background non finance ini dalam mempengaruhi keputusan investasi atau membuat ini gitu ya apa dalam proses investasi itu seberapa ngaruh Pak? Kalau boleh mungkin sharing Pak Andri, Pak Pipo, Pak Dedi, Pak Hendra silakan.
Background saya Pak ya, background pendidikan gitu ya. Pendidikan atau mungkin bahkan background kehidupan gitu Pak. Misalnya kecil itu gimana diajarin orang tua gitu Pak. Seberapa impact sih Pak sebenarnya background kehidupan pribadi itu di luar konteks investasi itu membentuk keputusan-keputusan tadi gitu Pak. Oh iya, ya mungkin ini yang lebih paling besar background pendidikan kali Pak ya. Jadi karena background saya finance, itu memang ada bayangan-bayangan, tapi itu kan secara teori Pak Niko ya. Tapi yang mesti kita belajar lagi dari nol kan, maksudnya bisnis kan dinamis gitu ya. Apalagi Mister Market itu kan kadang irasional gitu ya. Itu kan kayaknya nggak ada di teori juga gitu ya. Jadi penting banget kita nyemplung aja dulu gitu kan. Pas nyemplung dulu kan jadi kita tahu historinya. Jadi kita merasakan. Nah itu kan berbeda dengan teori gitu Pak. Nah, kalau masalah kita baca annual report, laporan keuangan, oke itu kan yang tertulis gitu ya. Di lapangannya kadang kan bisa beda gitu ya. Kadang ada katalis. Tergantung siapa pemainnya di tahun itu, isi market gitu, isinya apa. Itu kita juga perlu paham juga. Ya mungkin itu aja sih Pak ya. Kalau background yang lain sih mungkin secara nggak langsung juga berdampak background kan dari lingkungan kantor gitu ya, lingkungan di luar kantor gitu kan. Kadang kan suka ada info-info ya belum tentu valid, tapi kita ya cari validitasnya gitu. Penting juga cari informasi yang apa yang benar-benar kredibilitasnya tinggi gitu Pak ya. Kadang kan kalau nonton konten juga kan banyak racunnya juga ya, kalau di YouTube gitu ya. Kita mesti paham. Jadi buat saya pribadi fundamental kita itu harus kuat gitu Pak. Gitu. Jadi dasarnya apa sih gitu kan. Jadi kalau di lapangan itu kan ngadepin yang aneh-aneh gitu Pak. Jadi mesti ada filter kita juga dalam hati harus kuat gitu. Itu sih Pak Niko mungkin dari saya. Andri nih, kapan exit dari Wismilak Pak Andri? Nah ini hebat ini Pak Andri nih, jualannya di bener-bener pucuk Pak. Oktober Pak, akhir Dan Oktober. akhir Oktober Pak. Dan apa sih Pak yang nge-trigger saat jual Wismilak itu? Apakah karena hanya beggar aja atau karena ada pair atau gimana Pak Andri waktu itu? Ya. Yang pertama kan saya punya target harga Pak ya, target price gitu ya. Target price itu dari mana sih? Ya dari cerminan PE-nya gitu ya. PE wajar berapa? Misalkan waktu PE-nya oke mungkin 8 sekitar harga 2.300 atau 2.400. Tapi kan saya nggak menduga kok bisa di atas 3.000 gitu ya. Itu sebenarnya juga mulai mulai was-was juga gitu kan ya. Wah ini udah di luar target saya gitu kan. Nah di situ saya mulai apa mantau juga ya dari IPS 3 bulanannya gitu ya. Saya pikir udah cukup, oke ya udah saya keluar gitu Pak. Sambil mencari alternatif pilihan yang lain gitu. Itu aja sih Pak, simpel aja sebenarnya. Mungkin dari setelah refleksi tahun lalu, kira-kira untuk kedepannya apakah ada yang ingin dirubah Pak dari strategi investasinya maupun pendekatan sahamnya Pak? Saya dulu ya Pak. Ya, silakan Pak. Mungkin ini sebagai penutup juga dan mungkin ada kalau ada closing remarks untuk teman-teman silakan. Refleksinya sih ya nggak ada yang berubah sih Pak ya, tapi mungkin lebih dalam aja, lebih lebih fleksibel juga gitu ya, lebih nangkep peluang, lebih terbuka, lebih open minded gitu aja sih Pak. Tapi intinya sih belajar itu ya, maksudnya lebih sabar, lebih maratonnya juga terjaga, lebih disiplin aja sih Pak. Simpel gitu aja kalau saya sih Pak.